Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya terkait dengan tugas CGP yang nanti akan dilaksanakan di Lokakarya 7. Beberapa di antaranya masih ada kaitannya dengan Lokakarya 6 ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa di Lokakarya 6 ini sudah dilaksanakan ya untuk CGP angkatan 9 Bapak Ibu ya. Jadi CGP angkatan 9 ini sudah masuk di Lokakarya 6 dan nanti akan ada tugas di Lokakarya 6 yang wajib Bapak Ibu presentasikan ya di Lokakarya 7. Nah, Bapak Ibu di sini sudah saya sampaikan ya. Untuk di Lokakarya 7 ya, di halaman ini, di presentasi ini. Bapak Ibu nanti di Lokakarya 6 ya, itu nanti ada yang namanya program sekolah ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat program sekolah masing-masing CGP nanti akan dipresentasikan di Lokakarya 7. Nah, Bapak Ibu ini adalah moderasi ya, rencana moderasi Lokakarya 7 untuk Bapak Ibu bisa mengambil apa ya, informasi ya, persiapan biar nanti kegiatan Lokakarya 7 berjalan dengan lancar. Bapak Ibu di sini ada keterangan tambahan ya, ini Lokakarya 7 ya. Tugas dari Lokakarya 6 adalah program sekolah terbaru di satu lembar A3 berisi tujuan program dan sistematika program. Kemudian foto atau poster salah satu aksi nyata yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, tiap satu kelompok PP berisi 5 CGP harus memilih 1 sampai 2 calon guru penggerak untuk menyampaikan paparan di kelas berbagi. Bapak Ibu, ini adalah tugas dari Lokakarya 6 yang Bapak Ibu sudah selesai laksanakan, itu nanti tetap Bapak Ibu bawa ya di Lokakarya 7. Nah, kira-kira seperti apa program sekolah yang diharapkan? Bapak Ibu di sini saya ada ya. Ini adalah lembar rencana program sekolah ya di Lokakarya 6. Bapak Ibu di sini ada informasi bahwa menyusun rencana program sekolah ya. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Bapak Ibu silahkan, ini adalah komponen ya, komponen dari program sekolah yang meliputi dari judul, latar belakang, tujuan program yang sudah Anda susun ya, mulai dari Lokakarya 5 dan sesi sebelumnya. Bapak Ibu, di sini ada jenis komponennya ya, judul yaitu adalah judul program kegiatan sekolah. Latar belakang berarti adalah uraikan secara singkat konsep-konsep yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul yang telah Bapak Ibu pelajari. Kemudian pastikan di dalam latar belakang ini Anda jelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program Anda. Kemudian jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas Anda dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Anda lakukan di modul sebelumnya. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi dan tujuan dari program kegiatan yang dilakukan. Kemudian capaian langkah, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah aksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan murid sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid kembali. Kemudian kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan Anda. Kemudian struktur program dan mitra, jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, seperti kelas usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan, ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Kemudian identifikasi dan jelaskan mitra utama yang berkolaborasi dalam program ini, gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dimiliki yang dapat digunakan untuk melakukan program ini. Fokuskan pada bagaimana Bapak Ibu menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset based thinking ya. Kemudian rencana evaluasi,
Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa Anda akan mengumpulkan informasi tersebut, murid yang mengikuti program, staf, anggota komunitas, dan bagaimana individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan ya, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin ada saat implementasi dan rencana solusi yang direkomendasikan untuk tantangan itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu mungkin dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1 untuk mendeskripsikan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi dan tantangan tersebut. Bapak Ibu, sebagai keterangan tambahan ya, slide rencana program yang Bapak Ibu buat nantinya Bapak Ibu pamerkan saat lokakarya terakhir ya, yaitu di lokakarya panen hasil. Bapak Ibu, ini tadi saya sampaikan ya, bahwa slide rencana program yang Bapak Ibu nanti buat yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu presentasikan ya, pamerkan saat lokakarya terakhir, yaitu lokakarya 7. Tentunya pembuatan rencana program ini tidak akan selesai di lokakarya ini, namun Bapak Ibu tetap harus memulai membuatnya. Bapak Ibu, di sini saya akan berikan contoh ya. Ini adalah lokakarya 7 CGP saya. Ya, di sini nanti akan dituliskan di kertas plano ya A3 seperti ini. Nah, ini adalah program. Nanti akan dipresentasikan. Nah, ini adalah CGP saya di angkatan 4. Bapak Ibu sedang mempresentasikan aksi nyata dan juga program sekolah tadi yang saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu silahkan disiapkan ya program sekolahnya nanti biar nanti di dalam presentasi Bapak dan Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya, semoga bermanfaat dan silahkan Bapak dan Ibu dipersiapkan dengan baik ya sebelum nanti lokakarya terlaksana ya atau dimulai, karena persiapan ini sangat penting. Tadi saya sampaikan bahwa tugas di lokakarya 6 itu membuat program sekolah wajib ya dipresentasikan di lokakarya terakhir, lokakarya 7. Bapak Ibu, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.